Tapi kalau kita ditanya yang lalu seperti apa, itu yang kita sampaikan tadi. Bahkan mungkin barangkali ada di situ ajaran khilafahnya. Misalnya lokasinya, tempatnya, jangan segel gitu loh. Tetap dibina. Ada ideolog yang melawan ideologi yang melawan NKRI, maka nggak ada tawar menawar. Jadi kalau dia sebagai ideolognya. Udah ucapan togut kok. Udah ucapan sumpah, udah ucapan negeri ini negeri yang zalim. Pemerintahnya togut. Pemberani demi rakyat. Tafsiran Isa Bugis terhadap misalnya ayat-ayat mutasyabihat tentang misalnya tongkat Nabi Musa itu adalah lambang dari komando. Kapal Nabi Nuh itu betul-betul kapal, tapi tidak untuk menyelamatkan binatang-binatang, tapi untuk mencari ikan. Makanya itu Panji Gumilang ini nih kayak dukun dia kan, Pengamat terorisme bongkar dapur Al-Zaitun. Pengamat terorisme Al-Haidar menjelaskan, besaran dana yang terkumpul dari para anggota NII KW9 yang dipimpin oleh pendiri Ma'had Al-Zaitun, Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, turut mengalir dan dinikmati oleh sejumlah jenderal dan pejabat era Orde Baru yang kini masih memiliki pengaruh besar. Kalau dulu enggak, kita berusaha membentengi supaya aliran ajaran-ajaran Isa Bugis itu jangan sampai masuk ke pesantren. Tapi kalau sekarang ini udah masuk semuanya, diajarin semua. Yang datang ke Al-Zaitun itu udah kena tipu tipu Isa Bugis itu. Ya, dalam penggalangan dana untuk kemudian menjadi Al-Zaitun, itu otomatis harus menjadi anggota NII dulu. Tetapi kalau menjuru ke NII-nya, saya dulu punya bukti. Informan saya pakai polwan, saya suruh nyusup, saya kasih CCTV, dan saya bisa merekam itu. Dibaiat, betul ada pembayaran. Jadi tidak ada support dana dari Kementerian Agama, itu tidak ada. Nah, penggalangan dana itu dari mana ya? Itu dari jaringan bawah tanah, dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok NU. Jadi dananya itu murni berasal dari umat. Jumlah umatnya itu pada waktu itu 14 juta. Kalau sekarang kurang lebih 40 juta. Sejak awal berdiri, NII KW9 sejatinya memiliki misi untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dana masyarakat. Jadi, untuk memperkaya diri sendiri-sendiri saja, dan beberapa jenderal-jenderal pendukung dia, ya pejabat-pejabat di Orba dulu sampai sekarang, ya masih ada. Yang Al-Zaitun itu, yang sekolah itu, hanya 10% saja dari dana yang terkumpul. 90%-nya kan untuk masuk ke kantong jenderal-jenderal itu, kata Al-Haidar kepada Republika, Rabu 21 Juni. Al-Haidar menjelaskan gerakan NII KW9 telah muncul sejak 1991 di Banten. Kala itu ada sebanyak 14 juta orang yang bergabung dengan NII KW9 dan bersedia mengumpulkan dana. Al-Haidar menyebut dari 14 juta orang itu terkumpul dana mencapai 800 miliar rupiah. Dana Ar-Rasyidus Sabur. Nah, karena kalau Al-Zaitun sekarang muncul sebagai sebuah entitas yang besar, diresmikan tahun 99, itu proses pembangunannya kan ke belakang panjang. Al-Ba'isus Syahidul Haq. Dari tahun berapa itu, Pak? Pembangunan dari tahun 96. 96. 96, artinya
tahun sebelumnya itu kan sudah dipersiapkan dananya. Lahul asma'ul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Itulah yang digunakan untuk membangun Ma'had Al Zaitun sebagai pusat daripada NII KW9. Dalam perkembangannya, NII KW9 di bawah kepemimpinan Panji Gumilang memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah. Lebih lanjut, Al-Haidar mengatakan, orang-orang yang masuk ke Al Zaitun dan bergabung dengan NII KW9 lambat laun akan diperas hartanya. Karena itu para anggota berakhir mengalami kerusakan finansial dan kehancuran dalam keluarga. Untuk menguatkan citranya di mata orang-orang yang bergabung yang kebanyakan masih memiliki keterkaitan dengan keluarga NII, Panji Gumilang pun mendeklarasikan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia. Hal itu membuat pengikutnya pun makin bertambah hingga 40 juta orang. Dana dari anggota NII KW9 pun terus masuk dan digunakan sebagian untuk pembangunan lembaga pendidikan hingga pelabuhan dan galangan kapal. Oleh karena itu, Al-Haidar mengungkapkan, NII KW9 bukanlah NII yang pernah dipimpin oleh Kartosuwiryo. Sebab, sejatinya memiliki tujuan utama yang jauh berbeda. Misi NII KW9 sebatas meraup dana masyarakat untuk kepentingan elit NII KW9 dan sejumlah jenderal dan pejabat yang kini masih memiliki pengaruh besar. Jadi, Al Zaitun itu NII KW9 yang merupakan NII palsu, bukan NII asli, jadi tidak ada hubungannya. Misi utamanya adalah mengumpulkan uang saja, tidak pernah dia mendirikan negara Islam. Karena itu, dia organisasi NII palsu, hanya untuk mengelabui masyarakat saja, mengelabui jamaah, supaya jamaah itu mengumpulkan dana, supaya membuat proyek-proyek besar, sekolah, pesantren, sampai Bank CIC yang kemudian bangkrut itu, kata dia. Pimpinan Ma'had Al Zaitun Panji Gumilang dalam tausiah Jumat yang disiarkan oleh akun YouTube Al Zaitun Official, Jumat 16 Juni, lalu menjelaskan, pada tahun ini Al Zaitun mendapatkan berbagai macam bantuan negara seperti bantuan operasional sekolah dan bantuan pendidikan menengah universal. Menurut Panji Gumilang, bantuan itu bernilai total 43.652.662.000 rupiah. Dia menjelaskan bantuan tersebut diberikan dalam berbagai jenis seperti untuk BOS pendidikan anak usia dini atau PAUD 31 juta rupiah, Madrasah Ibtidaiyah 682 juta rupiah, Madrasah Sanawiyah 1,186 miliar rupiah, dan Madrasah Aliyah 1,421 miliar rupiah. Menurut Panji, presentasi bantuan negara untuk Al Zaitun dalam 1 tahun mencapai 36,6%. Ini bantuan negara, terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan kita, kata dia. Panji mengakui bantuan tersebut terbilang besar karena pihak Al Zaitun memiliki kelonggaran untuk mencari kekurangan 63,4% tersebut. Dalam 1 bulan, ujar Panji, jumlahnya mencapai 6,2 miliar. Dari mana Al Zaitun mendapatkan dana tersebut? Al Zaitun, ujar Panji, punya beragam jenis produk pertanian dan peternakan yang memiliki nilai jual. Contohnya, ujar dia, beras, daging, hingga pisang. Itu cukup kita ketuk pisang 1 bulan, beras, ikan, daging jadi enteng. Cuma 6 miliar sebulan karena kita punya keyakinan, la haula wala quwata illa billah, ujar dia. Bareskrim Polri akan mengusut laporan dugaan penistaan agama terhadap pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ya, kami tindak lanjuti, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 25 Juni pagi. Dikatakan Agus, pihak Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan polemik Ponpes Al Zaitun. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam. Dalam hal itu, ini intinya kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas pondok pesantren Al Zaitun yang diduga melakukan penistaan agama. Nanti kita akan tangani dari sana, tutup Agus. Diketahui pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila pada Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama. Laporan atas Panji pun terregister dengan nomor LP-6-6-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji dilaporkan sebagaimana dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama. Forum Advokat Pembela Pancasila pada hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan saudara Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Kata Ketum DPP FAPP, Ihsan Tanjung, di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jumat 23 Juni 2023.
Ihsan berpandangan Panji telah menistakan agama Islam lewat Ponpes Al Zaitun. Bukan hanya itu, ia juga menggugat pernyataan Panji soal yang menyangkal bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Pertama, yang sudah viral di media massa adalah terkait dengan hati perempuan. Dalam Islam jelas dikatakan bahwa sholat Jumat itu hanya berlaku sunnah untuk perempuan, tidak wajib. Dan hatib itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan. Ini jelas menistakan agama, tutur Ihsan. Kedua, pernyataannya yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinannya Nabi Muhammad, bukan firman dari Allah, ini sangat meresahkan sekali. Karena beribu-ribu tahun ini sudah diuji kebenarannya. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini bukan firman Tuhan, imbuhnya. Adapun barang bukti dalam pelaporan tersebut ialah bukti berupa rekaman dan tangkapan layar terkait pernyataan dan kegiatan dari Ponpes milik Panji itu. Oleh karena itu, kami datang ke sini ingin meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengakhiri polemik dan persoalan yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jangan sampai kita menunggu korban muncul, tutupnya.